sebagai orang Sunda itu nanti akan bangga. Kalau sekarang masih kok orang sekarang tidak. Masya Allah. Itu di sana malah ada pertambangan. Jadi di sini tuh seolah-olah kita itu berbicara tentang satu kecamatan beda desa. Jadi di situ kan masuk di desa Cikaka, kalau ini masuk di desa Gunung Mas. Jadi zonasinya itu, nah, jadi di situ mana yang masih bisa ditambang, mana yang tidak. Makanya kalau istilah di situ-situ dibagi tiga zonasi, ada zona ini. Kita masuk ke dalam gua. Cuma wajahnya. Wah, itu bagus. Masya Allah. Kayak yang di Jogja itu ya. Iya, Masya Allah. Semangat pagi. Alhamdulillah hari ini kita ada di Gua Pawon. Begitu masuk, aroma khas gua sangat tercium. Dan ternyata itu berasal dari yang terbang-terbang tuh, kelelawar. Ya, Masya Allah, luar biasa ini. Lukisan Allah, ciptaan Allah luar biasa. Pahatan-pahatannya tidak terbayangkan kalau misalnya manusia yang bikin, nggak mungkin, inilah buatan Allah yang luar biasa. Dan tepat di atas sana itu ada lubang, jadi matahari bisa masuk, yang membuat gua ini tidak terlalu gelap ya, tidak terlalu lembab, dan sahabat bisa lihat tuh kelelawar yang cukup banyak. Dan ini biasanya di musim kemarau akan lebih banyak lagi kelelawar yang ada di sini. Oke, kita akan coba explore gua ini lebih dalam. Kita akan masuk ke sana ya. Gua ini terletak di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Ada apa di dalam guanya? Kita lihat. Nama satu orang, sok ibu tak. Jadi mau apa di sini? Pak Hendy, di Gua Pawon ini banyak lubang-lubangnya ya, lubang-lubang ini. Nah, jadi ini tuh salah satu mungkin kalau istilah dulu itu
sewaktu manusia prasejarah mereka itu mengenal tentang api. Oh gitu. Pada dasarnya mereka tidak salah arah, jadi maksudnya tetap setiap api itu punya asap. Contohnya kan yang sebelah sana dengan sebelah sini itu sama. Iya. Jadi mereka itu mencari salah satu ruang dari bawah sampai atas itu ada bolongnya. Jadi pas menyalakan api, si asapnya itu langsung Bisa keluar ya. Nah, itulah yang trik mereka untuk istilahnya bikin kayak api unggun lah. Betul. Nah ini makanya itu kan dibilang cerumbung asap yang tadi diambil di sebelah sana itu namanya cerumbung asap. Iya, iya. Jadi kita itu awalnya memperkirakan bahwa manusia prasejarah itu bisa memasak, tapi berhubung di sini ada geoforensik, menurut Dr. Fahmi itu manusia prasejarah itu sudah mengenal api tapi belum mengenal tentang masakan. Iya. Adapun ya sebelah sana mungkin hanya bikin tuku pembakaran saja sih. Iya, iya, iya. Kalau di rumah kita modern mungkin ventilasi lah ya, ini kayak Pak ya. Betul. Ini salah satu keunikan yang mungkin mereka punya. Makanya arti kehidupan itu betul, malah kita juga sempat berpikir itulah sang pencipta. Betul. Kadang sesuatu yang mungkin kita tidak punya, mungkin kita tidak bisa, mereka bisa. Contoh kan kalau nanti dilihat dari tradisi penguburan yang mereka punya itu malah beda dengan kita. Nah itulah. Jadi di sini mungkin tinggal kembali ke sang pencipta. Jadi sesuatu yang istilahnya harus terjadi di masa mereka hidup, yang itulah mereka. Iya. Peradabannya ada ya masing-masing. Iya dari masa ke masa. Cuman di situ ada banyak istilahnya pembelajaran yang mesti harus kita syukuri. Contohnya misalkan di sini, kita kan di sini kalau mengingat dengan adanya tradisi penguburan, paling tidak kalau sekarang ada yang meninggal itu pakai kamper. Mereka pun sudah paham, cuman tidak mengatakan bahwa itu adalah kamper. Contohnya kan di sini, kalau anak-anak sekolah diajarkan di sekolah bahwa manusia prasejarah itu dikaitkan zaman batu dan tulang. Yeah. Nah, paling tidak di sini ada alat pukul batu yang namanya persekutor. Jadi mereka juga sudah bisa memahami istilahnya salah satu kaitan erat dengan tata cara merias mayat. Contohnya perkutor itu yang lebar ditaruh di bawah, yang kecil dipegang di tangan, bahan yang akan diramu ditaruh di tengah di tubuh. Setelah lembut atau halus dilulurkan. Makanya di situ banyak istilahnya ilmu-ilmu yang kadang-kadang kita juga kok iya sih bahwa kita selalu belajar dari mereka. Iya. Itu kan. Contoh kan pakaian, kalau sekarang kita pakai kain, mereka kan sudah mengenal tentang adanya pakaian atau alat penutup tubuh. Cuman yang mereka gunakan salah satu alat itu dari taring babi hutan. Kesinambungannya ada ya Pak ya. Ada. Hanya memang setiap zaman kan berbeda alatnya ya. Betul. Itu termasuk ada garpu, ada sate. Jadi mereka juga, nah di sini makanya ada salah satu hewan yang masih nyambung ke saat kita hidup sekarang itu adanya kera. Contohnya kan kalau sekarang kita mau istilahnya makan sesuatu, ya mungkin di sini ada macam kayak garpu. Contohnya kan daging itu supaya lebih mudah lah ditusuk sama garpu, atau semacam kayak istilahnya bakso gitu kan. Kalau dulu mereka itu hanya menggunakan tulang kera, makanya dari lengan PT Brata kelompok kera itu dipakai untuk mengkonsumsi makan dan perburuan. Contoh kecilnya mencongkel siput, daging yang sudah dipotong ditusuk dimakan. Makanya ada salah satu dosen mengungkapkan dengan adanya sate. Di sini kan kalau kita mengartikan ada jam bumbu masak, nah di situ ada yang namanya buah kemiri. Jadi mereka juga sudah mengunyah sesuatu yang dirasakan itu gurih gitu kan. Dari di sebelah dalamnya buah kemiri. Yang tadi yang ini apa ya kalau kelihatannya di sini? Nah ini yang tadi ambil ini cerumbung asap. Nah ini yang jelas yang sering dipakai untuk mereka bikin api unggun. Nah cuman di sini juga makanya kalau istilah kita suka banyak ngasih materi ke anak-anak. Contohnya kan di sini waktu tragedi terjadinya lautan habis di sini itu sebenarnya hanya sederhana sekali. Jadi ada sesar normal, kekar tiang, kekar lembar. Jadi bentukan batunya itu masih sederhana sekali.
Nah, di sini dengan adanya goa, di situ terbantu adanya ada musim penghujan gitu kan. Biasanya kan air masuk melalui celah batu. Nah, di situ kan adanya stalaktit ataupun cinta. Iya. Nah, inilah salah satu keajaiban. Contoh kan kayak gini lah. Kenapa orang luar negeri termasuk Singapura, Malaysia banyak singgah ke tempat yang mungkin kita belum bisa menjamah gitu kan. Jadi mereka juga melihat sesuatu yang sifatnya alami. Contoh kecilnya misalkan kulit batu. Ada warna varian itu mereka selalu menghargai. Oh, ini diceritakan sama tour guide-nya itu masuk di masa jutaan bahkan ribuan itu kan. Jadi mereka itu merasa kagum. Iya, Nah, makanya kalau istilah kita itu menggugah, menggali bahwa di sini banyaklah para putra-putri kita yang belum bisa menerima, menghargai tentang adanya sejarah. Nah, disitulah kadang-kadang kita Bahwa itu ini tuh mengkaitkan nggak terjadi begitu saja ya Pak ya. Betul. Ada perjalanannya dan tentu saja kalau kita menghubungkan dengan kekuasaan Allah luar biasa ya Pak ya. Betul, luar biasa. Contoh kan gini, ini kan ada kaitan dengan batu kapur atau batu gamping, sedangkan batu gamping di sini itu mudah larut sama air hujan. Nah, di sini kan ada semacam kayak Bekas-bekas tumpukan ini ya, padi. Iya. Jadi banyak istilahnya varian-varian yang mungkin lah kalau dibikin sama kita itu mungkin walaupun hanya bisa serupa tapi beda dari segi kekuatan itu tetap sang pencipta lah yang paling istilahnya lebih besar, inilah ya. lebih kekokohan yang dibikin sama manusia itu ada batasan gitu Betul, kan. betul. Nah, itulah. Contohnya kan kalau yang kayak gini itu tidak habis. Karena di sini itu, nah ada juga istilahnya mengingatkan, terutama yang baru masuk ke kawasan yang ada di wilayah tempat kapur gitu kan. Contohnya di sini ada kaitan sama air minum. Nah, jadi di sini tuh karena di sini tidak lepas dengan adanya zat kapur, di situ ada dinamakan pH gitu kan. Nah, jadi di sini juga biasanya kalau untuk kita hanya mengingatkan, biasakan orang mahasiswa biasanya datang, Pak minta air nih untuk masak. Jadi sebenarnya yang harus dikasih sama ibu-ibu itu betul-betul air yang sudah hilang pH-nya. Nah, Yang jadi sudah di sini netral juga ya. untuk menetralisir pH itu paling tidak mendiamkan air di tempat atau di wadah paling tidak semalam atau sehari. Itu endapannya sudah terpisah itu kan. Kapurnya itu ya. Nah, itulah. Nah, makanya kalau di sini sebenarnya bentukan-bentukan itu sebenarnya bertambah. Cuman hitungannya itu kalau istilah dilihat bukan hari, minggu, ini makan ribuan tahun. Betul. Jadi setiap tetesnya itu menempelkan zat lumpur gitu kan. Makanya disinilah banyak varian atau istilahnya bentukan-bentukan. Jadi pahatan-pahatan yang luar biasa ya Pak ya. Ya Allah. Nah, itu sebenarnya memang seperti itu. Nah, makanya para peneliti juga ada yang melalui istilahnya dalaman batu kan sudah bisa diketahui, diprediksi gitu kan, ada lapisan-lapisan tertentu. Makanya kalau di sini tuh pas ada geologi sama arkeologi gitu kan. Jadi dua ungkapan itu tentang bebatuan yang menjurus ke masa laut gitu kan. Terus juga di sini mengungkap satu kehidupan yang mungkin di masa yang sangat jauh, termasuk di sini Balai Arkeologi Jawa Barat gitu kan. Kalau dipegang manusia udah mati ya misalnya. Oh, makanya kita kenapa harus menjaga itu teh itu ya Pak salah satunya ya. Jangan Itu cuman di sini tuh yang mungkin kita juga bisa menginformasikan. Kadang-kadang kan orang kayak gini, Pak di sini kan situs di sini kok sebenarnya harusnya diurus gitu kan. Contohnya kan di sini banyak tulisan atau coretan. Nah, jadi ini sebenarnya vandalisme lah dibilang. Sebenarnya gini, kalau istilah orang kadang yang belum bisa memahami tentang istilahnya bebatuan. Jadi salah satu yang pernah kita istilahnya terima dari para dinas, kita kan ada ilmu yang sudah dikasihkan, ada binaan. Contohnya kan dulu pernah dibina sama BP3 Serang Banten gitu kan. Jadi sebenarnya untuk kita melihat atau memaknai tentang adanya batu di situs itu betul-betul. Jadi di sini kan ada undang-undang yang melindungi itu kan. Makanya di sini ada CB, ada BCB, ada benda cagar budaya, ada cagar budaya gitu kan. Jadi maksudnya, nah jadi di sini kok banyak vandalisme malah tidak dihilangkan gitu kan. Nah jadi kita itu sebenarnya menanti dari para dinas terutama Yang punya kewenangan ya. Jadi pengennya sih kapan untuk merembukan atau memusyawarahkan
bahwa di sini itu tulisan atau coretan itu dihilangkan. Nah, yang jadi bahan pemikiran kita itu paling tidak alat yang dipakai, gitu kan. Terus di sini dinas yang ditunjuk dari mana. Soalnya kalau istilah kita berbuat baik bisa segala, sebaliknya kita malah merusak, gitu kan. Iya, kan harus tahu tekniknya ya supaya tekniknya. tidak merusak. Contohnya kan waktu kita di Cirebon untuk menghilangkan jamur, kita sempat berpikir wah paling pakai amplas atau pisau. Itu Bapak BP3 Serang Bantung mengajarkan bahwa kita itu istilah dikenalkan sama beberapa cairan. Dulu sempat ada alkopal, gitu kan. Jadi prosesnya itu sampai dicampur rata, dicampur, diaduk, dipolas pakai kuas, ditutup sama plastik. Itu melekat dengan sendirinya. Dan Supaya tidak merusak situsnya tidak ya. merusak. Terus di situ sempat kita juga acung tangan, Pak kok kenapa sih pakai produk luar negeri, sedangkan produk kita juga ada, gitu kan. Jadi maksudnya begini, bukan berarti tidak bagus produk yang kita punya, cuman di sini nah. Jadi maksud dari segi kekuatan, produk kita misalkan 3 bulan itu bisa bertahan. Produk yang dipakai dari luar negeri nyampe 5-6 bulan. Nah, dari ini segi mungkin kekuatan berbeda. tantangan generasi muda ya, Pak ya, Betul, betul. untuk mengimbangi teknologi ya supaya itulah. teknologi dalam negeri juga bisa bersaing ya. Bersaing, betul. Nah, Kalau di sana ada apa, Pak? itu ada tempat fosil. Nah, disitulah bisa kita melihat secara keseluruhan kisaran umurnya berapa, boleh disambung di sana. Oke guys, tadi sudah dengar ya, Pak Hendy menyebutkan beberapa permasalahan di situs-situs bersejarah seperti ini. Salah satunya adalah vandalisme, tulisan-tulisan, coretan-coretan yang sebenarnya mungkin maksud yang nyoret-nyoret memberikan kenang-kenangan. Nah, tapi kenangan itu jangan ditaruh di situ guys. Karena Pak Hendy tadi menceritakan untuk menghilangkannya pun, wah prosesnya nggak cuma sekedar hapus seperti kita menghapus pensil, tulisan pensil di kertas. Ada teknik-teknik tersendiri. Jadi, jaga lingkungan, say no to vandalisme.